Gue lupa persisnya kejadian ini di tahun berapa, tapi di sekitar antara tahun 2016 sampai 2019 kali ya. Ada seorang cewek, kita sebut aja namanya Kania. Kania ini umurnya 20 tahunan, entah masih kuliah atau baru lulus. Tapi Kania ini baru banget beberapa hari putus sama cowoknya. Jadi intinya Kania dan cowoknya ini berantem besar banget. Dan sedikit konteks ya, cowoknya Kania ini tuh tipe cowok yang emang rada-rada toksik, tajir melintir tapi ada psikonya juga. Oke. Kebayang lah ya maksudnya. Iya. Nah, gara-gara berantem itu, si Kania ini bisa dibilang agak-agak healing lah. Cuman nggak bisa terlalu dibilang healing sih, karena dia tuh pergi ke Pulau Pari di Kepulauan Seribu sendirian dan cuma bawa ya nggak sampai 2 pasang baju lah, kalau nggak salah. Wow. Jadi emang agak-agak YOLO gitu anaknya. YOLO tapi mungkin karena duitnya nggak banyak kali ya, jadi ya udah pengen menyendiri aja kemana gitu, biar jauh dari masalahnya dia. Yang penting tenang gitu ya. Yang penting tenang, cuman ya nggak sampai ke Bali juga kali ya, mungkin karena anak kuliah atau baru lulus gitu. Dan ya at least biar nggak bisa di reach sama cowoknya juga, mikirnya ya udah dia healingnya ke pulau aja gitu, cuman yang deket-deket. Udah tuh suatu sore Kania ini pergi ke Pulau Pari naik kapal. Sampai di Pulau Pari, Kania ini baru sadar kalau ya udah gue matiin HP gue deh biar gue nggak diganggu gitu. Nah di Pulau Pari itu Kania tuh kayak duduk-duduk di pinggir pantai, dan sekitar setelah 20 menitan dia duduk-duduk sendirian di pinggir pantai itu, Kania tuh kayak dipanggil sama seorang bapak-bapak, Nat, Muy. Bapak-bapaknya bilang, "Neng, sini Neng, ayo." Nah ini mungkin ada faktor nggak bisa mikir jernih juga kali ya. Jadi Kania iya aja. Jadi samperin tuh bapak-bapak yang manggil dia dari atas perahu. Jadi si bapak-bapak ini ada di atas perahu, manggil Kania yang lagi di pinggir pantai. Oke. Udah tuh singkat cerita, si Kania naik perahu itu sama si bapak-bapak ini, dan mereka sampai di satu pulau kecil. Tapi dia mau aja, Bi. Mau aja, Nat. Karena ya mungkin itu ya ada faktor dia juga nggak bisa mikir jernih karena habis putus. Iya sih. Lagi banyak pikiran, dan ya udah gue pengen sendirian, mau gue ngapain aja terserah gue. Dan nge-pulau itu cuma berdua doang sama bapak itu. Nah sampai di pulau itu Kania ini udah ditungguin sama ibu-ibu gitu, Nat, Muy. Yang mana ibu-ibu ini adalah istrinya si bapak-bapak yang antar dia barusan. Oh. Jadi dia naik perahu sama bapak-bapak, dan di pulau ini ditungguin sama si istrinya bapak ini. Tapi pulau ini tuh bukan Pulau Pari. Bukan, ada satu pulau kecil di dekat Pulau Pari ini. Oke. Halo Mbak, kata si ibunya gitu. Dan anehnya Kania juga nggak gimana-gimana, nggak ngeh juga nih kenapa orang pada baik banget sama gua gitu. Kenapa gue diajak segininya. Nah sebagian dari dirinya si Kania tuh mikir, ya udah sih emang orang sini ramah kali ya. Mungkin udah sering nge-service orang yang datang ke sini, karena ini mungkin pariwisata juga gitu. Tapi sebagian dari dirinya dia juga ya udah emang YOLO aja, toh gue pengen healing gitu kan. Iya. Mending ketemu orang baik daripada ketemu cowok gue yang toksik gitu. Udah tuh di sore itu Kania tuh ngelihat sunset di pinggir pantai pulau kecil ini sambil ngerokok, minum kopi yang udah dibuatin sama si ibunya ini. Duduk-duduk sambil ngerasain angin sepoi-sepoi. Enak banget lah pokoknya, hidupnya dia tenang lah. Dan di malam harinya pas udah gelap, dia ini masuk ke rumah si ibu dan bapak ini. Makan malam, duduk-duduk bentar dan ngobrol nih sama si bapak ibu ini. Ngobrol ngalor ngidul gitu. Cerita kehidupannya si ibu ini, berdua aja sama si bapak, tinggal di situ. Kadang nemenin tamu yang datang, dan bertiga aja tuh mereka ngobrol-ngobrol. Nah Kania juga nggak ngelihat ada penduduk lain lah di situ. Dia pikir ya mungkin ada, cuman jauh banget aja kali tinggalnya gitu. Maksudnya jarak di antara rumah mereka jauh. Jadi ya udah gue nggak lihat siapa-siapa. Nah kita sebut aja bapak ibu ini namanya Pak Yandi sama Bu Yandi ya. Sampai sekitar di tengah malam udah pada tidur, dan Kania juga udah disiapin tempat tidur, udah disiapin kamar, enak banget lah pokoknya si Kania di situ. Dan besok paginya pun Kania bangun di rumahnya bapak dan ibu Yandi. Kania juga disiapin sarapan gitu loh, Nat, Muy. Pokoknya enak banget lah hidupnya dia. Diservis banget pokoknya di situ. Padahal 0 rupiah tuh, Bi. 0 rupiah hitungannya ya. Baru tuh pagi-pagi Kania main ke pantai sendirian, duduk-duduk di pinggir pantai situ. Nah dari jauh Kania ini ngeliat
ada bapak di atas perahu, bukan Pak Yandi tapi ya. Perahunya diem gitu. Terus Kania tuh ngelihat dari jauh si bapak ini kayak lagi mancing. Disamperin lah sama Kania. Dia liatin aja dari pinggir pantai. Karena dari kemarin sore kan dia cuma bertigaan aja kan sama bapak sama ibu Yandi. Terus dari jauh bapak yang ada di atas perahu ini teriak, "Kenapa Neng? Mau mancing? Sini." Udahlah, akhirnya Kania dari pinggir pantai itu jalan di air laut gitu ya, sampai ke atas perahunya si bapak ini. Mancing lah dia berdua sama si bapak ini. Tapi baru sekitar 5 menitan si Kania ini ada di atas perahu, tiba-tiba Pak Yandi dari jauh tuh teriak, "Mbak Kania ngapain? Sini." Kayak disuruh turun gitu loh. Dan teriaknya si Pak Yandi itu kayak nada-nada orang marah. Kayak manggilin anaknya yang bandel main kejauhan gitu loh. Kania heran, ya gue lagi mancing kenapa sih gitu kan dalam hati. Kania lihat-lihatan tuh sama si bapak yang ada di perahu gitu kan, kayak ini gimana ya, kita kan lagi mancing gitu. Tapi Pak jadinya ya. Nah tapi Pak Yandi tuh masih teriak-teriak gitu loh, nyuruh Kania balik. Udah baliklah Kania ke pantai lagi. Sampai nyampe di pantai tuh Kania ngelihat mukanya Pak Yandi tuh kayak rada nggak enak. Terus dia bilang, "Mbak jangan deket-deket sama bapak itu." Lah ya emang kenapa Pak, kata Kania kan. "Ya jangan aja, dia nggak baik. Mbak sama saya aja sama ibu, kita ngobrol-ngobrol aja di pendopo saya." Udah iya aja lah si Kania gitu kan. Udah tuh rada menjelang siang, habis ngobrol-ngobrol, makan-makan, cemil-cemil dikit, Kania mau mandi. Nah ini lu bayangin ya Nat, Moy. Jadi rumahnya si Pak Yandi ini sekitar 50 meteran dari pinggir pantai. Dan di belakang rumahnya tuh kayak ada pepohonan ke tengah pulau gitu loh. Bayang gak sih? Nah kamar mandinya ini, kamar mandi rumahnya Pak Yandi itu di bagian belakang rumahnya. Nah berarti ngadep ke arah pepohonan itu kan. Tapi masih dalam satu bangunan, Bi? Masih. Nah si pepohonan ini tuh sekitar 10 meteran lah dari tempat si kamar mandi ini. Dan awalnya pas masuk ke kamar mandi, Kania nggak nyadar apa-apa. Tapi begitu keluar dari kamar mandi, dia jalan ke arah pepohonan itu. Pas Kania ngedeketin pepohonan itu, di salah satu pohon itu ada sesajen. Kayak ada satu piringan dari rotan gitu, ya tempat sesajen lah ya. Dan isinya bukan jajanan pasar, tapi pisang 1 sisir, kelapa 2 buah, ada beberapa telur sama ayam utuh. Dan dari situ Kania mulai parno nih. Yang tadinya dia enak-enak aja, gak mikir apa-apa, tapi kok rasanya jadi gak pengen ada di wilayah itu gitu loh. Ya, kayak aduh anjir, tiba-tiba ada sesajen lagi, apa nih gitu. Ya udah beres mandi siang itu juga, Kania tuh langsung minta dianterin balik ke Pulau Pari sama si bapak ini. Ke tempat pertama kali dia dipanggil sama Pak Yandi. Tapi Pak Yandi gak ngebolehin. Dia bilang besok aja Mbak pulangnya. Terus Kania kayak ditahan-tahan gitu loh Nat, Moy. Kayak gak dibolehin pergi lah pokoknya. Sampai si Pak Yandi ini beralasan, "Istri saya udah masakin makanan enak buat Mbak Kania, buat nanti malam, besok pagi aja saya anterin lagi ke Pulau Pari," kata gitu. Cuman ada ngomongnya tuh kayak orang panik gitu loh. Kayak ya pokoknya gimana caranya Kania jangan pulang aja. Ngerti kan lo maksudnya? Iya. Terus Kania kayak dalam hati, aduh susah banget nih berkelut gitu kan. Gue juga gak tahu mau berargumen apa. Beberapa lama Kania mikir gimana caranya nih gue bisa cabut dari sini. Di sore hari makin gelap, Kania juga makin resah gitu. Ya lo mungkin pas siang-siang, walaupun lo ada rasa nggak enak kayak pengen di situ, cuman ya udah masih siang. Tapi makin ke malam tuh kayak aduh gimana ya gitu ya. Si Kania coba kasih alasan lah, "Pak, saya harus pulang nih, ada urusan mendadak," kata Kania gitu. Nah cuman di sore yang mau gelap itu, mukanya Pak Yandi sama Bu Yandi tuh kayak langsung berubah gitu loh. Udah bukan ramah lagi, tapi kayak datar dan agak-agak kesel gitu. Si Pak Yandi bilang, "Nggak bisa Mbak udah saya tawarin dan diterima sama Eyang." Eyang? Nah panik kan Kania denger kayak gitu. Kayak maksudnya apa nih? Mau mikir apa juga nggak bisa. Dan ya bingung tapi juga takut gitu. Eyang tuh siapa? Cuman karena pikirannya udah terkontaminasi sama hal-hal mistis, jadi kayak anjir maksudnya apa nih. Dia juga nggak ngerti secara keseluruhan, cuma takut juga gitu loh. Dan kan dia juga nggak tahu mau minta tolong siapa kan, karena ya pulau itu sepi banget. Pak Yandi juga ngomong, lagian Mbak juga nggak bisa balik kalau nggak naik perahu saya. Jadi kayak serem banget anjir. Kayak apa ya, kayak di tahan gitu kan. Iya kayak ditahan dan diancem gitu loh.
Makin lemes dong Kania di situ. Si Payandi pun ngomong kayak gitu dengan santainya sambil bakar dupa, Nat, Moy. Waduh. Oh, Tapi tiba-tiba ya, Nat, Moy, untungnya menjelang gelap banget itu, cowoknya Kania ini datang ke pulau itu Serius? sama beberapa bapak-bapak. Mereka lari tuh, si cowoknya Kania dan bapak-bapak ini ke dalam rumahnya Payandi, dan langsung Kania dibawa buat cabut buat pulang. Kok mereka bisa tahu, Bi? Nah, jadi ternyata, Nat, Payandi sama Bu Yandi ini tuh emang kenalannya si cowoknya Kania sebenarnya. oke. Ingat gak gue bilang cowoknya Kania tuh psycho tapi tajir? Iya. Jadi ya dalam tanda kutip punya power lah. Jadi begitu tahu Kania ini ada di ujung pulau Jawa gitu, terus kayak dia udah ke Pulau Pari, masih ada tuh yang apa Find My iPhone-nya gitulah pokoknya. Ah, iya ya. Nah, cowoknya Kania tuh langsung ngontak kenalannya dia yang emang tinggal di pulau ini. Yang mana si Payandi ini sebenarnya. Disuruhlah sama cowoknya Kania buat Kania dijemput aja, dijagain. Nggak apa-apa dia healing di pulau kecil gitu, yang penting aman lah Kania Iya. ini. Nah, dari Kania dijemput sama si Payandi, tiap 1 jam cowoknya Kania tuh selalu ngontak Payandi, update keadaannya Kania lah, lewat SMS gitu. Nah, cuma di hari terakhir ini, udah 3 jam, cowoknya Kania tuh nggak dapat kabar apa-apa. Nah, gara-gara panik, cowoknya langsung lah datang ke pulau ini. Untungnya cowoknya datang karena Kania mau dijadiin tumbal kan.